Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Arman selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT dan rekan-rekan yang menonton video ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dinantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Natania dengan NIM 202340640520. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum materi, yaitu konsep dasar media pembelajaran di SD berbasis ICT. Media adalah jamak dari medium, yang artinya lebih dari satu atau memiliki arti sesuatu yang banyak. Media juga bisa dikatakan sebagai alat perantara. Dalam communication model atau model komunikasi, terdapat sender atau pengirim dan receiver atau penerima. Dalam konteks pembelajaran di kelas, sender adalah guru dan receivernya adalah murid. Media adalah saluran atau channel. Jadi, fungsi media adalah sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Dalam konteks pembelajaran, sender atau guru itu memberikan message berupa pesan, yaitu berupa materi kepada receiver atau penerimanya, yaitu murid, siswa maupun peserta didik. Bisa dikatakan sebagai proses mengajar. Guru sebagai sender tidak boleh mengajarkan secara langsung atau secara mentah materi dengan bahasa yang ia baca. Guru harus mampu menyederhanakan atau encoding apa yang ia pelajari, sehingga siswa mudah memahami pesan yang disampaikan. Contohnya adalah saat guru ingin memberitahukan hewan gajah seperti apa, maka guru tersebut akan menyebutkan ciri-cirinya. Misal, bentuk badan gajah itu besar, maka pikiran siswa akan menyingkirkan hewan-hewan yang bentuk badannya kecil seperti kucing ataupun kelinci. Tinggalnya di hutan dan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, itu adalah contoh kecilnya. Tetapi, akankah pesan guru tersebut tersampaikan secara tepat? Karena guru tersebut hanya menyebutkan ciri-ciri umum hewan-hewan herbivora yang tinggal di hutan, yaitu berbadan besar, yang tentu saja bukan hanya gajah. Nah, jadi disinilah gunanya media dalam penyampaian pesan ataupun materi. Media bisa membantu guru menyampaikan pesan secara lebih real atau nyata. Setidaknya jika tidak bisa membawa contoh yang real, maka bisa menggunakan ilustrasi berupa gambar ataupun video, sehingga peserta didik atau siswa mencerna informasi atau pesan yang disampaikan oleh guru atau disebut dengan proses decoding. Tetapi biasanya dalam proses penyampaian pesan atau materi terdapat noise atau kebisingan dari internal maupun eksternal. Contoh internalnya itu seperti teman di sebelahnya yang mengobrol, dan eksternalnya seperti cuaca di luar yang sedang hujan. Nah, untuk memastikan apakah siswa tersebut sudah paham atau belum, maka dapat dilakukan asesmen untuk siswanya, yang hasilnya dapat guru ketahui. Dalam hal ini, siswa memberi feedback. Bagian terkecil dari belajar atau materi pembelajaran disebut fakta, dan gabungan dari fakta-fakta tersebut disebut data. Lalu, kumpulan dari fakta dan data tersebut disebut dengan informasi. Lalu, informasi-informasi itu tadi dikumpulkan menjadi satu untuk bisa menjadi pengetahuan. Oleh information user akan diproses menjadi information using task yang berfokus pada bagaimana guru menggunakan informasi untuk mengembangkan pembelajaran. Misalnya, guru mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan informasi dari berbagai sumber, yaitu seperti buku, jurnal, dan hasil asesmen siswa, untuk merancang strategi mengajar yang efektif. Oleh learner akan menjadi instructional program. Ini adalah program atau rencana pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar. Program ini mencakup kurikulum, metode pengajaran, bahan ajar, dan evaluasi. Contohnya program literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca atau program berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Belajar merupakan proses perubahan yang bersifat permanen. Seseorang dikatakan belajar ketika ia mengalami perubahan.
dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar ini memiliki proses berupa input dan output. Input adalah segala sesuatu yang diterima oleh otak saat belajar seperti listen, presentation, learner, activities, interaction, dan lain-lain. Sedangkan output adalah hasil dari proses belajar seperti learning of knowledge, skills, and attitudes. Selanjutnya ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungannya dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Lalu yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam menerima pesan. Lalu selanjutnya ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama adalah menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi atau seperti informasi dasar, pelengkap, dan atau pengayaan. Yang keempat, menstimulus diskusi dan interaksi peserta didik, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik, dan mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Dan yang kesepuluh, melakukan administrasi serta penelitian dan pengembangan. Selanjutnya adalah 9 Events of Instruction oleh Robert Gagne, di mana ia mengatakan bahwa belajar utuh adalah belajar yang harus lengkap peristiwanya atau eventsnya. Nah, di sini ada 9 event instruction. Yang pertama ada gain attention, yaitu menarik perhatian siswa agar fokus saat belajar. Yang kedua ada inform learner if objective, di mana guru wajib menyampaikan tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran agar siswa mengetahui apa yang harus dicapai. Ketiga ada prior learning, bisa berupa persepsi, yaitu belajar sesuatu yang baru dengan mengaitkan pengetahuan atau pembelajaran sebelumnya. Misalnya ingin belajar tentang metamorfosis, maka dapat dilakukan penilaian formatif dengan pertanyaan, apakah kalian tahu kepompong, kepada siswa. Yang keempat ada present content, yaitu guru menyampaikan materi. Yang kelima adalah provide learning guidance, yaitu membantu siswa mempelajari cara atau gaya belajar, atau help student learn how to learn. Yang keenam ada praktik, yaitu praktik, meminta siswa menerapkan sesuatu untuk menilai pemahamannya. Yang ketujuh ada provide feedback, yaitu berikan umpan balik tepat waktu agar siswa bisa mengevaluasi pemahaman mereka sebelum terlambat. Yang kedelapan ada assess performance, yaitu melakukan penilaian untuk melihat apakah siswa memenuhi tujuan pembelajaran. Lalu yang kesembilan ada enhance retention and transfer, yaitu agar siswa lebih memahami dan mengingat materi, yaitu dengan cara berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah hasil presentasi tersum dari materi yang saya tulis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.